Dalam penelitian, seorang pengajar ilmu budaya mengatakan bahwa perkembangan Sunan Kuning dari tahun 1966 hingga 1984, sejak makam itu ditemukan, lambat laun banyak yang berkunjung ke petilasan Sunan Kuning. Pengunjung dari berbagai kota berdatangan ke makam Sunan Kuning, di mana mereka datang dengan aneka maksud dan tujuan, mulai dari mencari jodoh, penglaris, kemuliaan hidup, dan kesembuhan. Makam Sunan Kuning ramai pada saat malam Jumat Kliwon, bulan Sura, atau pada hari-hari besar. Agama Islam telah hadir di Nusantara selambat-lambatnya pada abad ke-8 atau 9 Masehi bersamaan dengan waktu ramainya kegiatan perdagangan internasional yang dilakukan bangsa Iran, Turki, Persia, dan Indo-Muslim di Asia Tenggara. Pusat-pusat penyebaran agama Islam di Nusantara berada di 3 titik sentral, yaitu istana, pesantren, dan pasar. Terkait dengan penyebaran agama Islam di Indonesia, tentunya kita ingat dengan tokoh-tokoh penyebar agama Islam maupun guru besar Islam itu sendiri. Masyarakat Muslim tanah air tentunya sudah tidak asing dengan Wali Songo, di mana penyebar agama Islam pada abad ke-14 di tanah Jawa. Namun, terlepas dari kisah para Wali Songo yang sudah sangat diketahui oleh masyarakat luas, masih banyak lagi tokoh-tokoh Islam lainnya yang juga berperan penting dalam ajaran agama itu sendiri. Salah satunya, tokoh-tokoh Islam yang ada di kota Semarang. Kota yang juga disebut dengan kota lumpia ini memiliki sederet nama tokoh Islam yang menjadi penyebar agama atau sebagai guru besar keislaman. Untuk itu, di episode Konon Katanya kali ini akan membahas tokoh-tokoh Islam yang berperan dalam penyebaran agama maupun tokoh yang sudah dianggap sebagai guru besar dalam keislaman di Semarang. Pemirsa, konon katanya, ketika mendengar Sunan Kuning, apa yang terbersit di benak pemirsa? Pastinya tersirat mengenai Wali Songo lantaran nama-namanya yang selalu didahului dengan kata Sunan. Dalam catatan sejarah Semarang menyebutkan bahwa konon katanya Sunan Kuning merupakan seorang pahlawan yang mengobarkan perlawanan kepada penjajah Belanda. Sunan Kuning atau Sun An Ing juga diyakini sebagai penyebar ajaran Islam. Menurut cerita, Sunan Kuning adalah Mas Garendi yang merupakan sosok di balik pemberontakan orang-orang Tionghoa terhadap Kartasura pada 30 Juni 1742. Raden Mas Garendi sendiri konon katanya adalah cucu Raja Amangkurat III dari Kerajaan Mataram. Saat dia berumur 12 tahun atau tepatnya pada tahun 1742, Raden Mas Garendi diangkat menjadi Raja Mataram oleh pemberontak yang menentang kekuasaan Susuhunan Pakubuwana II, di mana bertahta tahun 1729 hingga 1746. Sunan Kuning berasal dari kata Chunling atau bangsawan tertinggi. Dia merupakan tokoh yang berperan besar dalam geger pecinan di tahun 1740 hingga 1743. Dalam geger pecinan, Persekutuan Tionghoa Jawa melawan VOC, di mana merupakan pemberontakan terbesar yang dihadapi VOC selama berkuasa di Nusantara. Berkaitan dengan pendapat ini, ada suatu dugaan yang mengatakan bahwa tempat petilasan Sunan Kuning sebelum abad ke-18 sudah merupakan suatu tempat petilasan yang dikeramatkan. Dalam penelitian, seorang pengajar ilmu budaya mengatakan bahwa perkembangan Sunan Kuning dari tahun 1966 hingga 1984, sejak makam itu ditemukan, lambat laun banyak yang berkunjung ke petilasan Sunan Kuning. Pengunjung dari berbagai kota berdatangan ke makam Sunan Kuning, di mana mereka datang dengan aneka maksud dan tujuan, mulai dari mencari jodoh, penglaris, kemuliaan hidup, dan kesembuhan. Makam Sunan Kuning ramai pada saat malam Jumat Kliwon, bulan Sura, atau pada hari-hari besar. Makam Sunan Kuning juga konon katanya
sering didatangi oleh para pengikutnya untuk berziarah. Makam Sunan Kuning ini memang makin lama makin dikenal masyarakat Semarang. Hal ini didasari lantaran kepandaian Sunan Kuning dalam menyembuhkan penyakit serta kepopulerannya dalam menyebarkan agama Islam. Di mana hal inilah yang akhirnya mendorong masyarakat untuk berziarah ke makam Sun An Ing atau Sunan Kuning ini. Setelah di segmen sebelumnya dibahas mengenai sosok seorang Sunan Kuning dari Semarang, tim Konon Katanya pun semakin ingin tahu mengenai sejarah Sunan Kuning tersebut. Dan untuk mengulik sejarahnya lebih jauh, tim Konon Katanya pun menyambangi lokasi makam Sunan Kuning dan melakukan eksplorasi di sana. Ya, pemirsa Konon Katanya, sekarang saya sedang berada di makam Sunan Kuning Semarang. Untuk menuju ke makam Sunan Kuning, sebelumnya kita harus melewati tangga kecil ini dulu pemirsa, karena makamnya ternyata lumayan berada di dataran tinggi ya. Barusan saya seperti mendengar suara ya pemirsa. Sudah mulai terlihat bangunan rumah-rumah warga. Tuh, kelihatan semua lampu dari kota Semarang. Saya lanjut lagi. Ini area makam Sunan Kuningnya pemirsa. Ini saya kurang tahu benda apa. Baik pemirsa Konon Katanya, sebelum saya masuk ke dalam makam Sunan Kuning, saya akan mengeksplor area sekitar makam terlebih dahulu. Di sini ada pohon yang sangat tinggi pemirsa. Konon katanya, sebelum kita berziarah ke makam Sunan Kuning, kita harus berziarah terlebih dahulu ke 3 makam ini. Di sini ada makam Kiai Mojopahit, Kiai Jimat, dan makam Kiai Skabat. Konon ketiga makam ini adalah pengawal pribadi dari Sunan Kuning. Bangunan atap dari makam ini terlihat sangat dekat dengan kepala. Sepertinya memang dibuat untuk menghormati beliau yang dimakamkan di sini. Suasana di sini juga sangat hening dan tenang. Oke, sekarang saya akan lanjut ke area berikutnya pemirsa. Seperti yang pemirsa lihat, area makam Sunan Kuning ini memang terlihat sangat kental dengan warna merah dan kuningnya.